Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Suciharti, perwakilan dari kelompok yang akan menjelaskan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan. Nah, adapun anggota kelompoknya, kami terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama, yaitu saya sendiri, yaitu Khofifah Suciharti. Yang kedua, yaitu ada Nenek Cahyawati. Yang ketiga ada Wilda Puspita Dewi. Yang keempat ada Mega Amalia. Yang kelima ada Putri Afiro. Dan yang keenam ada Insi Nurhayati. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai peramalan atau forecasting dan juga regulasi, yaitu mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan. Nah, langsung saja memasuki poin yang pertama, yaitu mengenai peramalan. Nah, peramalan atau forecasting menurut Frank mengatakan bahwa peramalan pada dasarnya merupakan proses menyusun informasi tentang kejadian pada masa lampau yang berurutan untuk menduga kejadian di masa depan. Nah, sedangkan menurut Makridakis, peramalan merupakan alat bantu yang dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Nah, sehingga peramalan atau forecasting ini merupakan ilmu memprediksi sesuatu di masa depan dengan melakukan perhitungan secara objektif dengan melakukan penerapan model yang berdasarkan pada data-data di masa lalu yang memiliki pola tersendiri. Nah, dalam kebijakan publik, peramalan atau forecasting ini merupakan perkiraan tentang hasil kebijakan yang diharapkan berdasarkan informasi sebelumnya tentang masalah kebijakan. Nah, peramalan ini akan menghasilkan informasi faktual tentang hasil kebijakan. Nah, dalam peramalan ini terdapat 3 bentuk utama, yaitu yang pertama proyeksi. Proyeksi ini merupakan perakiraan yang didasarkan pada eksplorasi tren saat ini dan historis ke masa depan. Yang kedua ada prediksi. Prediksi ini merupakan perakiraan berdasarkan hukum teoritis, proposisi teoritis, dan ataupun analogi. Yang ketiga, dugaan. Dugaan ini merupakan ramalan berdasarkan penilaian yang diinformasikan mengenai tentang keadaan masyarakat di masa depan. Nah, selanjutnya, regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan, bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat dalam rangka meningkatkan kebersihan, keindahan, serta kenyamanan lingkungan yang mampu memberikan kehidupan masyarakat yang berkualitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus, di mana kelompok kami mengambil studi kasus tempat pembuangan sampah atau TPS yang berada di Jembatan Pontang atau Tirtayasa. Nah, jembatan yang menghubungkan Kecamatan Tirtayasa dan Pontang ini dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah atau TPS. Akibat dari tumpukan sampah tersebut, sehingga sampah itu mengeluarkan aroma bau busuk atau bau yang tidak sedap. Sehingga hal ini sangat dikeluhkan oleh warga pengguna jalan. Tumpukan sampah ini berada di atas jembatan yang berserakan dan di aliran sungai. Kemudian jelas dengan adanya pandangan tersebut, masyarakat merasa keberatan dengan dijadikannya jembatan di jalan provinsi ini dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah atau TPS liar oleh warga yang tidak bertanggung jawab. Di sini ada proyeksi, prediksi, dan dugaan. Yang pertama itu proyeksi atau perkiraan. Jika diimplementasikan dapat menjawab permasalahan sampah di Kabupaten Serang. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat menuntaskan permasalahan mengenai sampah dapat teratasi. Akan tetapi, pada kenyataannya di lapangan, permasalahan sampah di setiap daerah
masih ada, salah satunya daerah Tirtayasa yang sampai saat ini belum diatasi. Yang kedua itu ada prediksi untuk masa yang akan datang, di mana jumlah penduduk akan mengalami peningkatan, sehingga akan mempengaruhi terhadap volume peningkatan sampah, baik itu sampah organik, non-organik, ataupun sampah rumah tangga. Dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Serang tentang pengelolaan sampah ini dapat menjawab tantangan tentang permasalahan sampah ke depan atau masa yang akan datang. Yang ketiga ada dugaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok. Dua kegiatan pokok tersebut, yang pertama ada pengurangan sampah dan yang kedua ada penanganan sampah. Baik, selanjutnya yaitu 3 pilar besar dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan. Yang pertama yaitu organisasi, berupa pemerintah daerah Kabupaten Serang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, masyarakat, dan pelaku usaha. Yang kedua yaitu interpretasi, untuk meningkatkan kebersihan, keindahan, serta kenyamanan lingkungan yang mampu memberikan kehidupan masyarakat yang berkualitas. Yang ketiga yaitu penerapan, program pengendalian dampak lingkungan hidup dan optimalisasi pengelolaan sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Serang, serta program Lomba Kampung Bersih dan Aman atau biasa disingkat dengan LKBA. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu diperlukan peramalan terhadap volume sampah untuk membantu pemerintah Kabupaten Serang dalam mengambil kebijakan terkait pertumbuhan volume sampah yang setiap hari mengalami peningkatan. Dengan dilakukannya peramalan, maka pemerintah Kabupaten Serang atau khususnya Dinas Kebersihan Kabupaten Serang akan dapat melakukan persiapan dan pertimbangan lebih dini untuk mengantisipasi apabila volume sampah yang semakin bertambah.